Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Kairi, NIM 2010-3038, Program Studi Hukum Tata Negara. Nah, di sini saya ingin membahas mengenai perselisihan undang-undang, di mana yang berjudul Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU tanda hubung 18/2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Nah, di sini yang pertama itu ada identitas para pemohon. Dalam permohonan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945, pada pemohon Mahkamah Konstitusi nomor 91/PUU tanda hubung 18/2020 terdapat 6 orang yang menjadi pemohon. Nah, siapa saja di antaranya? Yuk simak penjelasan lebih lanjut. Nah, yang pertama itu ada Hakimi Irawan Bangkit Pamungkas. Nah, di sini pekerjaannya sebagai karyawan swasta atau mantan buruh PKWT yang disebut sebagai perjanjian kerja waktu tertentu, yang beralamat di Srigawa RT 02 RW 06 Kelurahan Selopuro Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini disebut sebagai pemohon 1. Yang kedua yaitu Ali Sujito. Pekerjaannya sekarang itu sebagai mahasiswa yang beralamat di Rejono RT 06 RW 01 Kelurahan Rejono Kecamatan Karangjati Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur. Nah, di sini juga disebut sebagai pemohon 2. Kemudian ada Muhtar Said SHMH. Pekerjaannya yaitu sebagai dosen yang beralamat di Gria Bukit Cipayung RT 03 RW 09 Kelurahan Bojong Pondok Terong Kecamatan Cipayung Depok Jawa Barat. Disebut sebagai pemohon 3. Kemudian ada Migran Care yang di dalam ini diwakili oleh Wahyu Susilo selaku ketua dan Anis Hidayah selaku sekretaris yang beralamat di Jalan Jati Padang 1 nomor 5A RT 05 RW 03 Jati Padang Pasar Minggu Jakarta Selatan daerah keistimewaan Jakarta, disebut sebagai pemohon 4. Kemudian ada Badan Koordinasi Kerapatan Adat Nagari Sumatera Barat yang dalam hal ini diwakili oleh Yuzirman Rashid Datuk PGP Gajah Tongga selaku Ketua Umum. Kemudian Yulizal Yunus Datuk Rajo Bagindo yang selaku Sekretaris Umum yang beralamat di Jalan Pramuka Raya nomor 13 Lolong Belanti Kecamatan Padang Utara Kota Padang Sumatera Barat. Disebut sebagai pemohon 5. Kemudian yang terakhir itu ada Mahkamah Adat Alam Minangkabau yang dalam hal ini diwakili oleh Irwan Syah Datuk Katumangguangan selaku Ketua Umum atau disebut sebagai imam yang beralamat di Jalan Hidayah RT 04 RW 03 nomor 9 Kelurahan Tanjung Sabar Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang Sumatera Barat yang disebut sebagai pemohon 6. Nah, kemudian kita lanjut ke legal standing atau kedudukan hukumnya. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu yang pertama perorangan warga negara Indonesia, kemudian yang kedua kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Kemudian yang ketiga ada badan hukum publik dan privat, dan yang terakhir itu ada lembaga negara. Nah, yang kedua, bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi perlu dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, pemohon 1 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Dan yang kedua
pemohon 2 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Kemudian yang ketiga itu pemohon 3 adalah perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda penduduk. Kemudian pemohon 4 adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Perhimpunan Indonesia untuk Buruh Migran Berdaulat yang dinamakan sebagai Migrankar, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 8 tanggal 22 Juni 2004 yang dibuat oleh Notaris G. Sri Maharani SH. Kemudian pemohon 5 adalah badan hukum berbentuk perkumpulan yang diberi nama Badan Koordinasi Kerapatan Adat Negari Sumatera Barat yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 115 tanggal 27 Maret 2018 yang dibuat oleh Notaris Des Rizal Idrus Hakimi SH. Kemudian yang terakhir, pemohon 6 adalah badan hukum yang berbentuk perkumpulan yang diberi nama Mahkamah Adat Alam Minangkabau atau yang disingkat sebagai MAAM yang berkedudukan di Sumatera Barat, yang didirikan berdasarkan Akta Nomor 05 tanggal 6 Desember 2016 yang dibuat oleh Notaris Aflinda SH. Kemudian untuk poin yang ketiga yaitu bahwa berdasarkan uraian di atas, maka pemohon 1, pemohon 2, dan pemohon 3 masuk pada bagian persyaratan sebagai perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf A Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Sementara terhadap pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 masuk pada bagian persyaratan sebagai badan hukum sebagaimana diatur pada pasal 51 ayat 1 huruf C Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Nah, kemudian kita masuk ke kewenangan Mahkamah Konstitusi. Nah, sebenarnya apa aja sih sebenarnya kewenangan dari Mahkamah Konstitusi ini sendiri? Nah, untuk itu yang pertama bahwa pada pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Nah, yang kedua, bahwa selanjutnya pada pasal 24C ayat 1 perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan Mahkamah Konstitusi yang berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat mutlak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya dilakukan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Kemudian yang ketiga, bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi atau disebut sebagai Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Pada pasal 10 ayat 1 huruf A yang menyatakan Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian kita masuk ke posita atau alasan permohonannya. Yang pertama itu bahwa Undang-Undang Cipta Kerja merupakan undang-undang yang menerapkan konsep Omnibus Law dengan tujuan melakukan penyederhanaan peraturan dengan mengubah 78 undang-undang ke dalam satu Undang-Undang Cipta Kerja yang terbagi dari 11 klaster. Kemudian yang kedua, bahwa dari 78 undang-undang yang materi muatan, ayat, pasal,
atau bagian tertentu normanya diubah ataupun dihapus pada saat proses pembahasan. Terdapat beberapa pelanggaran terhadap asas pembentukan peraturan perundang-undangan, diantaranya asas kejelasan tujuan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan, dan asas keterbukaan. Kemudian yang ketiga, bahwa pada tanggal 15 Oktober 2020 DPR bersama Presiden telah menyetujui rancangan undang-undang atau RUU Cipta Kerja ini menjadi undang-undang dengan draft rancangan undang-undang Cipta Kerja sebanyak 905 halaman. Namun kemudian Badan Legislatif mengatakan bahwa draft 905 halaman tersebut belum final dan sedang dilakukan finalisasi. Kemudian adapun beredar draft rancangan undang-undang Cipta Kerja sebanyak 1035 halaman yang dinyatakan oleh Sekretaris Jenderal DPR sebagai draft final rancangan undang-undang Cipta Kerja. Kemudian yang keempat, bahwa setelah dicek antara draft rancangan undang-undang Cipta Kerja versi 905 halaman hasil persetujuan bersama DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dengan draft rancangan undang-undang Cipta Kerja 1035 halaman yang bertambah menjadi 130 halaman. Dengan tepatnya adanya perubahan-perubahan substansi. Namun kemudian Sekretaris Jenderal DPR kembali menyatakan dalam keterangannya bahwa draft yang beredar dengan jumlah 812 halaman merupakan hasil perbaikan terkini yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Kemudian yang kelima, bahwa artinya pasca disetujuinya bersama oleh DPR dan Presiden pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 dengan menggunakan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang berjumlah 905 halaman telah terjadi 2 kali perubahan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi 812 halaman. Perubahan draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja tersebut secara nyata dan terang-terangan bukan terkait teknis penulisan, namun perubahan terkait dengan substansi materi muatan. Hal ini telah melanggar ketentuan norma pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta penjelasannya. Kemudian yang keenam, bahwa dilakukan kembali perubahan dari draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah 1035 halaman menjadi draft rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812 halaman. Walau tidak ada perubahan substansi, namun rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman 812 ini sama dengan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman 1035 halaman yang telah mengubah banyak materi muatan berupa perubahan substansi, ketentuan-ketentuan norma dalam rancangan Undang-Undang Cipta Kerja dengan jumlah halaman 905 yang merupakan draft rancangan undang-undang yang disetujui oleh DPR dengan Presiden pada tanggal 5 Oktober tahun 2020. Kemudian yang ketujuh, bahwa adanya perubahan substansi terhadap suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden adalah melanggar tahap pembentukan peraturan perundang-undangan. Karena apabila ada perubahan substansi suatu rancangan undang-undang, maka harus dibahas bersama DPR dan Presiden. Kemudian perubahan itu disetujui kembali oleh DPR bersama dengan Presiden. Kemudian yang kedelapan, bahwa secara konstitusional tahapan pembentukan Undang-Undang Dasar dalam pasal 20 ayat 2, ayat 3, ayat 4, ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 jika mengacu pada ayat 2 dan ayat 4 serta ayat 5, rancangan undang-undang telah disetujui bersama. Tahapan selanjutnya adalah pengesahan dan pengundangan yang dilakukan oleh Presiden. Pada pasal 20 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945.
Nah, apabila rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan lagi oleh presiden maupun presiden dalam waktu 30 hari semenjak rancangan undang-undang tersebut disetujui tanggal 5 Oktober tahun 2020, maka rancangan undang-undang tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Kemudian yang kesembilan, bahwa terdapat tenggat waktu, yaitu 7 hari yang diberikan kepada pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang. Nah, dalam penjelasannya pasal 72 ayat 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 artinya jelas dan tegas bahwa suatu rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden memiliki tenggat waktu 7 hari. 7 hari sebelum diserahkan ke Presiden untuk mendapatkan pengesahan dan kemudian diundangkan. Dalam waktu 7 hari tersebut bertujuan untuk mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan teknis penulisan rancangan undang-undang, bukan terkait dengan substansi materi muatan. Kemudian yang ke-10, bahwa artinya telah secara terang benderang dan nyata pembentuk undang-undang yaitu Presiden dan DPR secara bersama-sama melakukan pelanggaran pasal 22A Undang-Undang Dasar 1945 dalam pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja. Pelanggaran tersebut, prosedur pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja yang dilakukan secara terang-terangan bahkan sangat terbuka di mana publik sudah mengetahui pelanggaran tersebut, walaupun dari pihak DPR melalui Kesekretariatan Jenderal menyatakan bahwa perubahan yang dilakukan pasca disetujuinya bersama pada tanggal 5 Oktober tahun 2020 hanyalah perubahan teknis penulisan dan ukuran kertas dari ukuran A4 ke ukuran legal. Hal ini menjadi preseden buruk dalam proses legalisasi, di mana pembentuk undang-undang membohongi rakyat dan terkesan seperti sedang bermain-main. Kemudian ke-11, bahwa apabila Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, tidak akan menimbulkan kekosongan hukum selama dalam pertimbangan hukumnya menyatakan terhadap pasal-pasal yang telah diubah dalam Undang-Undang Cipta Kerja berlaku kembali jika Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan ini. Nah, kemudian kita lanjut ke petitum dari nomor perkara 61 garing PUU tanda hubung 18/2020, di mana yang pertama menyatakan mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. Kemudian yang kedua menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 tidak memenuhi ketentuan pembentukan undang-undang berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oleh karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Kemudian yang keempat, menyatakan ketentuan norma dalam undang-undang yang telah diubah, dihapus, atau yang telah dinyatakan tidak mempunyai kedudukan hukum mengikat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6573 berlaku kembali. Kemudian yang kelima, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya, atau
apabila Majelis Hukum Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. Kemudian kita masuk di pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Di sini ada beberapa pertimbangan dari MK. Yang pertama, menyatakan permohonan pemohon 1 dan pemohon 2 tidak dapat diterima. Kemudian yang kedua, mengabulkan permohonan pemohon 3, pemohon 4, pemohon 5, dan pemohon 6 untuk sebagian. Kemudian yang ketiga, menyatakan pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai, tidak dilakukan perbaikan dalam waktu 2 tahun sejak putusan ini diucapkan. Kemudian yang keempat, menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 masih tetap berlaku sampai dengan dilakukan perbaikan pembentukan sesuai dengan tenggang waktu sebagaimana yang telah ditentukan dalam putusan ini. Kemudian yang kelima, memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun semenjak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam tenggang waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Undang-Undang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573 menjadi inkonstitusional secara permanen. Kemudian yang keenam, menyatakan apabila dalam tenggang waktu 2 tahun pembentuk undang-undang tidak dapat menyelesaikan perbaikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan berlaku kembali. Kemudian yang ketujuh, menyatakan untuk menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksanaan baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020. Kemudian yang kedelapan, memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Kemudian yang terakhir, menolak permohonan para pemohon untuk selain dan selebihnya. Nah, putusan dari Mahkamah Konstitusi mengenai perkara perselisihan undang-undang ini yaitu nomor 91/PUU strip 18/2020 sangat menarik untuk kita bahas. Karena kenapa? Karena Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan bahwa Omnibus Law mengenai Undang-Undang Cipta Kerja ini dinyatakan sebagai inkonstitusional bersyarat. Nah, kenapa Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan tersebut? Padahal sudah jelas bahwasannya ada beberapa substansi ataupun materi muatan dari Undang-Undang Cipta Kerja ini yang diubah oleh DPR. Kemudian Undang-Undang Cipta Kerja ini atau Omnibus Law disetujui oleh Presiden. Nah, artinya Presiden mengetahui bahwasanya ada beberapa substansi ataupun materi muatan yang diubah oleh DPR. Namun pada kenyataannya Presiden menyetujui hal tersebut dengan alasan bahwasannya Omnibus Law ini yaitu mengenai Undang-Undang Cipta Kerja merupakan gabungan dari 78 undang-undang yang belum dijadikan sebagai undang-undang. Nah, kenapa harus digabungkan menjadi satu undang-undang yang pada kenyataannya merugikan masyarakat, bukan hanya masyarakat namun juga berbagai badan hukum.